Shalom saudara, apa kabar semuanya? Sangat berharap boleh menjumpai saudara-saudara sekalian tetap dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan saudara. Tidak peduli sekeliling kita tidak mendukung saudara ya dengan situasi alam ya, tetapi kita percaya bahwa di dalam Tuhan kita akan selalu dipertemukan hal-hal yang baik daripada Tuhan. Kita akan selalu diluputkan dari hal-hal yang sangat menakutkan saudara, karena saya percaya iman kita kepada Tuhan Yesus sebagai dasar dari kekuatan kita, bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Baik, kembali kita bersama-sama membuka Roma pertama ayat 16 ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Amin. Nah, ini adalah sebuah perkataan Paulus kepada jemaat yang ada di Roma saudara, memberikan keyakinan kepada mereka bahwa dirinya yaitu Paulus betul-betul memiliki keyakinan yang kokoh tanpa digoyahkan oleh apapun, bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Saudara, Rasul Paulus ini saudara ya, tidak hanya menyampaikan kata-kata firman ini kepada orang-orang yang ada di Roma ya sebagai sebuah kesaksian belaka, tetapi Paulus betul-betul mengalami pengalaman ini. Dia betul-betul mengalami bagaimana ketika Tuhan hadir dalam kehidupannya ya, yang kaitannya dengan Injil saudara, bahwa Injil adalah firman Allah. Dan siapakah firman Allah yang sebenarnya? Yang dimaksud saudara adalah Yesus Kristus ya, firman yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yesus itulah yang dimaksud oleh Paulus sebagai orang yang akan melakukan penyelamatan bagi orang yang percaya. Saudara, ketika kita tahu bahwa Injil ini adalah kekuatan Allah saudara, berarti Injil ini adalah sebuah kekuatan yang bersumber daripada Allah. Nah, berbicara tentang kekuatan berarti di dalamnya ada kehidupan, ada power Allah yang kita percayai itu sanggup mengubah keadaan kita sebagai manusia yang percaya saudara. Nah, kalau kita melihat sekeliling kita saudara ya, sebagai orang-orang percaya yang percaya kepada Injil ini, kepada pemberitaan Tuhan ini saudara ya, remah yang selalu kita terima melalui firman Tuhan ini saudara, kita tentu memahami bahwa di dalam Injil ini iman kita bertumbuh ya. Iman kita bertumbuh tentang bagaimana kita mempercayai Tuhan, yaitu Yesus sebagai sumber penyelamat satu-satunya dalam kehidupan kita. Dan saudara, tentu kita tahu pula saudara bahwa apa yang dilakukan Yesus bagi dunia itu merupakan bukti kasih Tuhan yang betul-betul nyata bagi setiap orang percaya saudara, betul-betul nyata. Jadi tidak perlu diragukan kebenarannya, tetapi betul-betul nyata. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya saudara. Kalau kita melihat sekeliling kita ya, banyak kali saudara kita melihat orang-orang percaya yang kenyataannya tidak hidup
sesuai dengan tuntutan-tuntutan daripada apa yang diinginkan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Kenapa demikian? Tentu yang menyebabkan semuanya adalah karena mereka belum betul-betul mengetahui bahwa firman itu adalah, bahwa Injil itu adalah firman Allah sendiri yang memberikan petunjuk untuk bagaimana kita hidup lebih baik sesuai dengan yang Tuhan harapkan dalam kehidupan orang percaya, saudara. Jadi melalui Injil ini, saudara, kita boleh mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita boleh lakukan ya melalui pimpinan Roh Kudus-Nya. Roh Kudus adalah pribadi yang diutus Tuhan sebagai penolong dalam kehidupan kita, yang tentunya memberi kemampuan kepada kita untuk melakukan segala hal yang tidak mampu kita lakukan sebagai manusia yang berdosa. Nah, lalu saudara, kalau kita memperhatikan di sekeliling kita, banyak kali kita melihat orang yang percaya, saudara, tetapi mereka kehidupan mereka, saudara, tidak beda dengan orang dunia, atau orang-orang yang tidak mengenal kebenaran atau Injil itu, saudara. Nah, kenapa demikian? Kita melihat orang yang suka melakukan hal-hal dosa-dosa tertentu, misalnya korupsi, tahu kalau itu dosa, ya, mencuri, tahu kalau itu dosa, berzina, tahu kalau itu dosa, tetapi mereka mengatakan bahwa dia orang percaya. Namun mereka kenapa mereka masih terus melakukan dosa itu atau kesalahan itu, saudara? Apa yang menjadi penyebabnya? Ya, saudara, kita harus tahu bahwa kita percaya itu, saudara, harus disertai dengan tindakan kita. Ada usaha untuk mengerjakan keselamatan itu, saudara. Ya, bukan berarti bahwa kita percaya sampai di situ saja, tetapi lebih daripada itu, Tuhan mau supaya kita tetap mengerjakan keselamatan itu, saudara. Ada tuntutan-tuntutan yang harus kita lakukan yang sesuai dengan standar daripada Allah sendiri, yaitu melakukan kebenaran yang Ia ingin kita lakukan dalam kehidupan kita. Lalu pertanyaannya, saudara, apa yang membuat sebenarnya seseorang terus melakukan dosa walaupun dia tahu bahwa itu dosa, yang walaupun mereka sudah percaya? Kenapa demikian, saudara? Karena ia tidak mampu melawan kedagingan itu, saudara, tidak membiarkan kekuatan yang ada di dalam Injil itu untuk mendominasi kehidupan mereka, sehingga apa? Sekalipun keinginan mereka tidak ingin melakukan dosa itu, tetapi kenapa dia melakukan? Kenapa dia melakukan, saudara? Ya, karena, saudara, ya, mereka tidak sadar bahwa ia masih membiarkan kehidupannya diperhamba oleh dosa itu, saudara. Ia tidak mampu melawan dosa itu, tetapi terus membiarkan diri mereka diperbudak oleh dosa, melakukan keinginan daging itu, kehendak daging itu, dosa. Walaupun sebenarnya hatinya tidak ingin melakukan, tetapi ia selalu cenderung melakukan. Kenapa? Karena ia masih dikuasai oleh keinginan daging yang mendominasi hidupnya, saudara. Ia tidak mampu melakukan tindakan, ya, tindakan yang melawan dosa ini, saudara, yang disebut dengan pikul salib, saudara. Dan inilah yang seringkali sangat sulit dilakukan oleh orang percaya, saudara, ya. Kenapa? Karena ia betul-betul belum menyadari bahwa Injil ini adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita, saudara, ya.
Maka dari itu saudara, jika kita menganggap diri kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, saudara, saya percaya Injil ini akan terus memberi kita petunjuk untuk bagaimana seharusnya bertindak sesuai dengan kebenaran Tuhan, saudara, dan bukan kehendak kita sendiri sebagai manusia, ya. Keinginan kita cenderung melakukan dosa, tetapi keinginan Tuhan agar kita terus mampu melakukan kebenaran yang tentunya, saudara, itu harus kita usahakan untuk kita lakukan. Saya percaya dengan Roh Kudus Tuhan yang dimeteraikan dalam hati kita akan memampukan kita untuk selalu bisa melakukan hal-hal yang tidak mampu kita lakukan sebagai manusia biasa. Tetapi dengan Tuhan, saya percaya kita pasti bisa. Amin, saudara. Untuk firman Tuhan ini, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Bapa yang baik untuk segala bentuk kebaikan-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami hingga hari ini. Kalau firman-Mu saat ini datang kepada kami, mengingatkan kami untuk bagaimana hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kami percaya Engkau akan terus memberi kami kemampuan untuk mampu melakukannya, Tuhan. Karena itu, jangan pernah tinggalkan kami, Tuhan. Tetapi biarlah kasih karunia-Mu semakin nyata di dalam kami, untuk kami mampu melakukan segala kebenaran yang Engkau kehendaki kami lakukan dalam kehidupan kami. Meteraikan firman-Mu itu di hati kami masing-masing, sehingga kami menjadi orang-orang yang hidup, Tuhan. Lebih daripada itu, mampu mengerti segala rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian dalam renungan ini. Diberkati masa depan kami, apa yang menjadi rencana kami, cita-cita kami, harapan-harapan kami ke depan. Tuhan memberkati semuanya. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.